Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman dan rekan-rekan saya semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Taqigani dari kelas Sistel 2A dengan nomor NIM 2308064. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis bilangan kompleks pertemuan ketiga. Ya, ini merupakan proyek akhir dari semester 2 di mata kuliah matematika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Supri Widodo SSIMT. Di proyek terakhir ini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang analisis kompleks di video pertemuan ketiga. Saya akan menjelaskan dengan sebisa saya dengan sejelas mungkin gitu ya tentang analisis kompleks. Untuk itu, topik yang dibahas hari ini adalah mengenai yang pertama pengertian bilangan kompleks itu sendiri, yang kedua adalah fungsi dari bilangan kompleks, yang ketiga akar-akar dari bilangan kompleks itu, yang keempat adalah daerah atau daerah bidang dari bilangan kompleks itu sendiri. Oke. Yang pertama di sini ada pengertian dulu dari bilangan kompleks. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita mengetahui yang lebih jauh, maka baiknya kita mengetahui dulu apa sih bilangan kompleks itu. Bilangan kompleks adalah ada jenis bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Bilangan kompleks biasanya dinyatakan dalam bentuk A plus BI, di mana A adalah bagian real atau real part dari bagian kompleks, dan yang B adalah bagian imajiner atau imaginary part dari bilangan kompleks, dan I-nya adalah satuan imajiner. Kalau ini dari bagian imajiner, kalau I-nya adalah satuan imajiner yang didefinisikan sebagai I. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi bilangan kompleks. Untuk fungsi bilangan kompleks ada beberapa ya, sekitar 9 fungsi gitu untuk bilangan kompleks ini sendiri. Yang pertama adalah untuk solusi persamaan polinomial. Yang kedua untuk analisis kompleks. Yang ketiga transformasi dan analisis Fourier. Yang keempat pemodelan fisika dan teknik. Yang kelima teori kontrol dan sistem dinamis. Yang selanjutnya ada grafik fraktal. Dan ketujuh ada transformasi konformal. Yang ke-8 ada pemrosesan sinyal dan gambar. Yang terakhir ada teori bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas tentang poin kedua, yaitu analisis kompleks, seperti yang tertera pada judul barusan. Kita akan membahas tentang analisis kompleks itu sendiri. Oke, untuk analisis kompleks kita dimulai dari akar-akar bilangan kompleks. Nah, untuk akar-akar sendiri kan kita sudah mengetahui dulu sebelumnya dari akar bilangan real ya. Kalau akar bilangan real kan akar itu ya udah akar itu satu akar satu nilai gitu lah. Nah, kalau di bilangan kompleks apakah sama atau ada perbedaan? Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Diberikan bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y. Maka
Bentuk kutub dari Z adalah Z R dikali dalam kurung cos var V tambah I sin var V. Nah, kan di lain pihak bisa diingat ya, var V itu adalah bisa dibilang juga var V sama dengan var V plus 2kV. Jadi bisa kita tulis atau bisa kita jabarkan R sama dengan R kali dalam kurung cos var V plus 2kV tambah I sin dalam kurung var V plus 2kV. Oke, diambil. Nah, sekarang diambil akar N dari Z sama dengan mu. Mu itu adalah rho cos theta plus I sin theta. Nah, ini adalah permisalan ya, mu. Mu itu rho cos theta plus I sin theta. Maka Nah, ini theta tuh theta tebal atau maksudnya sudut ya. Maka jika kita mu di akar pangkatkan N akan sama dengan Z. Nah, berarti kita bisa balikin lagi nih var V-nya. Var V-nya tadi var V-nya adalah rho sama dengan cos theta plus I sin theta dipangkatkan N. Untuk di ruas kanannya, untuk di Z-nya atau ruas kanannya sama dengan R dalam kurung cos var V plus I sin var V. Nah, di ruas kirinya kita akan menerapkan rumus de Moivre. Nah, sehingga didapatkan rho pangkat N dalam kurung cos N theta plus I sin theta. Nah, di dalam hukum Morphe N itu masuk ke N-nya itu masuk ke dalam sudutnya itu. Jadi kita ini N itu masuk ke theta-nya. Nah, untuk di ruas kanannya bisa kita jabarkan seperti yang di atas. R dikali cos dalam kurung var V plus 2kV plus I sin var V plus 2kV. Nah, dari dua persamaan tersebut kita akan mendapatkan ya rho pangkat N sama dengan R atau rho sama dengan akar N dari R dan N theta atau sudutnya sama dengan var V plus 2kV atau ekuivalen dari hal tersebut adalah var V plus 2kV per N. Jadi akan didapat akar N dari Z adalah seperti ini. Mu K sama dengan akar N dari R cos dikali dalam kurung cos var V plus 2kV per N tambah I sin var V kali 2 tambah 2kV per N dengan K-nya sama dengan 0 sampai N-1. Nah, jadi misal ditanyain misal ditanyain akar 3. Nah, ini dihitungnya berarti 0 sampai 3 kurang 1 atau 0, 1, 2 ya, 0, 1 dan 2. Seperti itu. Nah,
Untuk catatan, akar N pangkat Z dapat disajikan sebagai titik-titik sudut segi N beraturan dengan lingkaran terpusat di 0,0 dengan radius akar N dari R. Radius ini sama dengan jari-jari ya, jari-jari lingkaran itu sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada pertanyaan atau persoalan gitu ya. Tentukan akar 3 dari Z dengan Z-nya itu sama dengan 1. Ini Z sama dengan 1 itu bilangan kompleks. Jadi 1 di bilangan kompleks itu ditambahin I. I-nya itu I kali 0. Jadi penyelesaiannya, karena ini akar 3, maka akarnya akan hasil dari akarnya akan ada 3. Karena tadi K sama dengan N per N kurang 1 ya. Jadi maka ada 0, 1, sama 2. Oke. Nah, di Z sama dengan 1 ini, maka bidang kartesiusnya itu 1,0. Maka Z itu ada di kuadran 1. Sehingga kita harus mencari R-nya terlebih dahulu. R tersebut rumusnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita sudah mengetahui nih X-nya adalah 1 dan Y-nya 0. Tinggal kita masukin X-nya 1 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 1. Dan untuk tan Farvi sama dengan Y per X sama dengan 0. Y-nya 0, X-nya 1, 0 per 1 sama dengan 0. Nah, untuk Farvi-nya sama dengan 0. Apakah ini udah harga utama? Sudah ya, karena ini tuh harga utama itu lebih dari min V dan kurang dari V. Nah, 0 ini sudah masuk ke kriteria itu. Jika kita belum harga utama, bisa mencari harga utama di pertemuan kedua yang akan dijelaskan juga oleh teman saya. Misalkan akar 3 dari Z sama dengan mu. Sama dengan mu itu rho dalam kurung cos theta plus I sin theta. Maaf, ininya harusnya I kecil ya. Maka ya, rho-nya tadi akar N dari R, berarti kalau dari akar 3 berarti ini akar 3 dari R. Akar 3 dari 1 sama dengan 1. Untuk tetanya sama dengan Farvi plus 2kV per N. Nah, N-nya tuh udah ketahuannya 3, berarti sama dengan 0 plus 2kV per 3, bisa ditulis juga 2kV per 3. Untuk K-nya dari 0 sampai N-1. Karena N-nya 3, berarti 0 sampai 2. Sehingga kita akan dapat akar-akarnya apa saja. Untuk K sama dengan 0, mu sama dengan 0, sama dengan 1, atau rho cos 0 tambah I sin 0 sama dengan 1. Kenapa kita tuliskan cos 0 plus I sin 0? Karena yang dimasukin K-nya, yang dimasukin itu kan K ya. Jadi bisa kita kalikan ya, 2 kali 0 kali V per 3 sama dengan 0. Dan
I sin 2 kali V 2 kali 0 kali V per 3 juga 0. 0 jadi sama aja 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk K1 mu 1 sama dengan rho cos 2 kV per 3 sama dengan 1 cos 2V per 3 tambah I sin 2V per 3. Jadi hasilnya min 1 per 2 ditambah I 1 per 2 akar 3. Nah, untuk K sama dengan 2, kita bisa menghitungnya dengan mu sama dengan 1 cos 4V per 3 tambah I sin 4V per 3 sama dengan min setengah tambah I setengah akar 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil-hasil tersebut, kita akan menggambar atau menyajikan di bidang geometri, secara geometri gitu ya. Jadi penyajian secara geometri dari akar-akar pangkat 3 dari Z adalah untuk K sama dengan 0-nya mu 0 sama dengan 1. Jadi untuk titiknya 1,0. Untuk K1 mu 1 sama dengan min setengah tambah I setengah akar 3. Jadi untuk koordinatnya min setengah, setengah akar 3. Untuk K2 juga hampir sama, mu 2 sama dengan min setengah, min I setengah akar 3. Jadi untuk koordinatnya min setengah, min setengah akar 3. Maka dapat kita gambarkan di bidang kartesius seperti ini. Jadi membentuk lingkaran. Nah, untuk untuk akar-akar bilangan kompleks dicukupkan sekian gitu ya. Lebih kurangnya nanti bisa didiskusikan kembali. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan saya di komentar. Untuk selanjutnya kita ada daerah di bidang kompleks. Untuk daerah di bidang kompleks itu sendiri apa sih? Oh ya, untuk daerah di bidang kompleks adalah dalam analisis kompleks, definisi daerah di bidang kompleks merujuk pada suatu himpunan bagian dari bidang kompleks yang memiliki sifat tertentu. Berikut ini adalah sifat-sifat gitu atau jenis-jenis dari daerah bilangan kompleks. Diberikan misal himpunan E, subsetnya himpunan bilangan kompleks, dan bilangan kompleks Z0 sama dengan X0 plus Y0. Nomor 1 atau nomor I, kita definisi persekitaran dulu. Persekitaran titik Z0 X sama dengan X0 plus Y0 dengan radius R lebih dari 0, ditulis NRZ0 didefinisikan sebagai berikut. NRZ0 didefinisikan sebagai berikut. Himpunan anggotana Z dengan syarat modulus Z kurang Z0 kurang dari R. Maka ini adalah
akar dari x min x0 kuadrat plus y min y0 kuadrat kurang dari r, atau bisa sama aja atau bisa dibilang juga z dengan syarat x kurang x0 pangkat 2 atau kuadrat plus y min y0 akar 2 kuadrat dengan r lebih besar dari akar tersebut. R kuadrat lebih besar dari x min x0 kuadrat plus y min y0 kuadrat. Yang kedua, ada titik Z0 disebut titik limit himpunan E di bidang Z jika setiap R lebih dari 0, maka berlaku NR Z0 diiriskan dengan E dikurangi dengan bilangan Z itu tidak sama dengan himpunan kosong. Untuk definisi yang ketiga, ada titik interior. Titik Z0 disebut titik interior himpunan E di bidang Z jika terdapat R lebih dari 0. Kalau yang tadi di limit itu setiap, kalau di interior ini jika terdapat gitu. Sehingga NR Z0 subset E. Yang keempat, ada titik batas. Titik Z0 disebut titik batas E jika untuk setiap R lebih dari 0, maka akan berlaku NR Z0 irisan E tidak sama dengan himpunan kosong, dan juga NR Z0 iris E komplement juga tidak kosong. Jadi maupun diiriskan dengan E ataupun E komplement, itu irisannya akan bukan himpunan kosong. Seperti itu. Terus lanjut ke definisi yang kelima, adalah titik terasing. Titik Z0 disebut titik terasing E jika Z0 bukan titik limit E atau terdapat R lebih dari 0, sehingga NR Z0 irisan E min anggota dari Z0 tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini tuh bukan titik limit ya, berarti yang berlaku adalah lingkarannya. Oke, untuk yang definisi yang keenam adalah himpunan E dikatakan terbuka jika setiap Z0 Z0 anggota E merupakan titik interior E. Yang ketujuh adalah himpunan tertutup. Jadi kalau tadi terbuka, sekarang himpunan tertutup. Himpunan E dikatakan tertutup jika E memuat semua titik limit E. Oh iya, dari tadi kan kita nyebutnya titik ya, kalau sekarang himpunan, jadi lebih banyak. Lalu ke-8 ada himpunan E dikatakan terbatas jika M lebih dari 0, sehingga untuk setiap Z0 anggota E akan berlaku modulus Z kurang dari sama dengan M atau X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari atau sama dengan M. Lalu ada definisi yang ke-9, yaitu
suatu himpunan E dikatakan terhubung jika setiap dua titik elemen di E dapat dihubungkan oleh suatu rantai kontinu yang terdiri dari berhingga banyak penggal garis yang semuanya terletak di E. Jadi pasti dapat dihubungkan gitu oleh penggal garisnya. Lalu definisi terakhir atau ke-10, suatu himpunan E yang terbuka dan terhubung disebut domain. Berarti kalau mau disebut domain, himpunannya harus terbuka dan terhubung. Oke, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi kali ini. Dari saya dicukupkan segitu saja ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ketidakjelasan gitu dari perkataan dan pemaparan saya. Jika masih ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.